Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio dengan NIM 20103210113 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Kebutuhan mendasar bagi manusia agar dapat hidup sehat, aktif, serta produktif secara berkelanjutan dapat diperoleh melalui pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, setiap orang dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh pangan dengan kuantitas, kualitas, keamanan, beragam, gizi seimbang, secara merata dan terjangkau. Sudut pandang menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam pandemi COVID-19 tidak hanya cukup dalam hal memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga faktor-faktor lain, yaitu pasokan pangan, keterjangkauan, dan keamanan. Pandemi COVID-19 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang akarnya datang dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu atau PSBB. Dampak yang paling nyata dalam terjadinya resesi dan penurunan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Perlambatan ekonomi tersebut dapat saat yang sama akan berakibat pada peningkatan kemiskinan. Kemiskinan identik dengan penurunan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan, yaitu pada akhirnya akan berujung pada perubahan struktur pengeluaran, kuantitas, dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Mengurangi proporsi pengeluaran non-pangan dapat mengimbangi penurunan pendapatan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi pengeluaran pangan guna menjaga kuantitas dan komposisi asupan pangan. Dengan memprioritaskan pangan pokok yang pangan dengan harga murah, struktur pengeluaran pangan juga akan berubah. Untuk itu, masyarakat menurunkan kualitas konsumsi makanannya dengan membatasi pilihan makanan sumber protein hewani dan vitamin mineral, terutama dari buah-buahan, dan bergeser kepada pangan sumber karbohidrat. Di sisi lain, pola pangan antar kelas sosial akan berbeda. Keluarga miskin akan menjaga kebutuhan pangan pokoknya, sementara keluarga kaya akan memperbanyak pengonsumsi makanan sehat dengan menjaga pola makan seimbang, memperhatikan kebutuhan asupan protein, vitamin, dan mineral. Hal ini didasarkan pada kesadaran peningkatan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit, terutama COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem mutu dan pangan adalah satu, yaitu dampak ekonomi. Turunnya pendapatan rumah tangga akibat terganggunya aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat umumnya mengurangi kualitas konsumsi makanan dengan membatasi pilihan makanan sumber protein hewani dan vitamin mineral, terutama dari buah-buahan, bergeser ke pangan sumber karbohidrat. Kedua yaitu hambatannya lalu lintas barang, termasuk pangan antar wilayah, sehingga ketersediaan pangan di tingkat pengecer dan rumah tangga terganggu. Secara umum, tersendatnya logistik dan distribusi akibat PSBB berdampak pada menurunnya permintaan transportasi barang, terjadi penurunan permintaan hingga mencapai 60%. Demikian juga halnya dengan transportasi barang melalui laut yang mengalami penurunan pada periode Maret dan April 2020 sebesar 2,31%. Sementara itu, distribusi dan logistik pangan merupakan aspek penting untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Pencapaian ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 tetap perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh karena berkaitan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif dalam konsep ketahanan pangan dan gizi. Ketiga, subsistem pangan yang harus tetap berkinerja baik dalam masa pandemi ini adalah subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan. Sekian pemaparan materi saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.